Halo Sobat Nalar, kembali lagi di podcast Bimatif, episode ketiga. Hari ini membahas terkait kuliah online versus kuliah offline. Sebelumnya, membahas ke topik hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Sesuai dengan pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Syaharani Jayani sebagai MC. Dan di sini aku ditemani oleh narasumber yang tentu sangat cantik. Halo Kak Ica. Halo, halo, halo semua. Waduh, sampai dibilang cantik ini. Jadi malu ya. Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Ica Sinaga, biasa dipanggil Ica, dari Sistem Informasi Angkatan 2020, dan sekarang itu menjabat sebagai Kepala Bidang Bintek UKM Penalaran dan Kreativitas. Wah, keren nih Kak. Untuk selanjutnya, kan di sesi kenalan udah kenalan semua kan. Selanjutnya kita langsung masuk ke topik pembahasan. Sebelumnya nih Kak, kan UPN untuk surat edaran kemarin itu kan kasus COVID-nya kan naik ya. Nah, itu pembelajaran kita kan dialihkan menjadi daring. Nah, sebelumnya Kakak ini lebih suka sistem online atau offline sih dari kejadian SE sebelumnya? Kalau dari aku ya, jujur aja, apalagi aku udah ngalamin offline ya beberapa kali. Jujur, lebih enak daring sih sebenarnya karena kayak depan laptop kan ya cuma duduk gitu kayak kadang duduknya juga bisa santai gitu bersila berpakaian juga kan ya paling atasan kemeja bawahnya celana bola atau celana tidur kan ya tapi kalau misalnya luring itu kayak perlu siap-siap berangkat ke kampus jadi kayak lebih capek gitu effortnya lebih banyak dibandingkan kalau daring ini ya, apalagi misal kayak kelasnya mulai 10 menit lagi. Ya kamu bisa bangun ya 10 menit sebelum itu. Kalau misalnya luring, ya bangun 1 jam sebelumnya. Harus makan, siap-siap. Gitu. Jadi kayak dari aku pokoknya lebih suka daring sih. Intinya nih, berarti Kak Ica lebih nyaman sama kuliah online ya Kak ya? Iya betul banget. Udah kebawa kan ya. Apalagi dari maba udah online. Jadi kayak kebawa-kebawa terus sampai semester 4 pengen online terus. Jadi untuk KRS kemarin Kakak ngambil daring. Iya, daring. Padahal kan Oh, aku kan anak rantau kan ya. Aku iya. kebetulan dari beda pulau kan ya. Aku milih daring, tapi aku ya ke Surabaya gitu. Tapi daring gitu. Nggak capek tak Kak gitu itu? Kan posisinya kan kuliahnya Kakak kan milihnya daring. Mm-mm. Nggak makin ribet karena kan apa kuliahnya kan nggak offline, nggak bosen gitu. Pertama kali tuh ya kayak karena kan udah 3 semester di rumah kan ya kayak jiwa-jiwa anak rantau itu meronta-ronta gitu loh kayak pengen merasakan yang namanya kota Surabaya gitu jadi kayak greget kayak pengen cepet-cepet ke Surabaya pengen ngerasain yang namanya anak kos jauh dari orang tua bebas sana sini gitu kan pas sudah Benar-benar sampai gitu. di Surabaya belum seminggu jujur udah bosan banget apalagi ditambah daring kan ya kayak di kamar kos terus gitu kayak yang dilihat-lihat itu aja gitu jadi bosan tapi makin kesini itu udah makin ini sih teman-teman juga kan udah mulai offline kan ya oh ya sebelumnya gini aku kan milih daring kan ya tapi Iya. dari fakultasku itu kemarin itu kayak kalau kamu milih daring ya nggak apa-apa gitu tapi misal ada dosen yang pengen luring kamu ikut ya nggak apa-apa walau suratmu daring gitu jadi Oh, aku luring. Hmm, jelas banget ya Kak. Kan kadang apa ada yang bilang bahwasanya kalau apa KRS-nya kemarin milih
offline ya offline, kamu nggak bisa milih daring lagi. Tuh, ada sebagian gitu sih Kak, temanku banyak yang ngeluh terkait itu. Iya sih, kalau gitu emang kadang mungkin ada ya beberapa yang udah di awal nyesal milih luring atau milih daring. Betul. Hmm. Aku juga nyesel kok Kak. Kamu milih apa? Aku milih offline Kak, kan Wah, eh, apa namanya yang di Surabaya itu ya bukan diwajibin sih Kak. Kayak ya apa ya? Ya seharusnya kamu tuh milih offline gitu loh Kak intinya. Oke, dicoba 2 hari kan waktunya COVID naik-naiknya tuh kan. Terus akhirnya timbullah teman yang satu dan kena akhirnya langsung pindah dari. Setelah UTS offline lagi kan. Terus semua ya. minta daring aja Bu. Kalau dari kelasku ya bahkan kayak pengen luring sih sepertinya. Apalagi karena belum jumpa gitu. Ini baru Iya sih. berapa pertemuan ya? Paling 4 atau 5 hari baru luringnya dirasain. Tapi capeknya ya, Kak. Iya, capek banget. Apalagi Surabaya ini sungguh sangat Panas. panas ya. Aku jalan dari kosan ke gedung fakultas itu kayak gerah gitu loh. Padahal udah mandi, udah siap-siap, udah cantik gitu. Jalannya itu kayak udah sampai gedung itu sampai kelas bercucuran keringat lagi, gerah lagi gitu loh. Sia-sia tuh, Kak, mandinya tuh sia-sia. Ya, betul sia-sia di Surabaya mandi sia-sia. Nah, kan Kakak milihnya kan daring ya. Kelebihan sama Mm. kekurangan apa sih yang Kakak rasain selama online? Kalau daringnya ini, Iya. kalau daring kelebihannya kayak yang udah aku bilang tadi, pastinya effortnya lebih sedikit kan ya. Mau siap-siap juga lebih mudah gitu. Kelebihan lainnya lagi, daring itu ujiannya, aduh ini aku salah nggak ya bilangnya? Tapi ya begitulah, udah tau lah ya teman-teman. Terus aku kan daring di sini kan sama temanku ada yang sekelasku juga. Kayak bareng-bareng Zoom itu lebih enak gitu. Ya daring enak. Cuma kekurangannya itu memang di materi sih. Kayak dosen ngejelasin kan ya pas lagi daring kan. Ya kita lihat, kita dengar gitu. Tapi ya besok udah lupa. Bahkan belum besok sih. Misal kayak dijelasin sore, malamnya udah lupa gitu. Kayak terus kalau misalnya mau tanya juga dari aku sendiri ya jujur kadang agak ragu gitu loh, kadang agak takut-takut gitu kalau misalnya daring ini di Zoom gitu. Itu sepertinya. Ya, ya paham sih Kak. Ya betul juga sih Kak. Selama aku milih offline terus pindah ke daring, ya betul, betul perkataan Kakak itu betul banget. Kalau menurutku kalau dari sisi aku ya, kalau kuliah offline ya kelebihannya lebih seneng gitu Kak. Vibe-nya kuliah itu dapet. Terus yang kedua Betul. bisa ketemu teman-teman kan dari eh, Sabang sampai Merauke. Iya Untuk betul. kekurangan betul Kak, betul masalah ulangan wis nggak usah di-spill lagi pasti semua anak kuliah itu pasti udah paham benar nggak sih Kak? Iya pasti paham sih. Sumpah ya kayak kami tuh tadi tadi kan aku juga luring ya kebetulan. Terus tiba-tiba dosennya itu bilang kayak sebenarnya saya mau membuat kalian itu hari ini praktek langsung gitu untuk menguji seberapa paham kalian gitu. Itu kan langsung kayak dredeg gitu yang biasanya online walaupun ditanya gitu kan biasanya kita bisa sambil buka tab gitu, tab Google untuk Ya. searching gitu. Ini nggak bisa. Dredeg langsung kayak deg-degan gitu, nggak tahu. Tiba-tiba materi yang disampaikan dari semester 1 sampai sekarang kayak hilang gitu. Betul betul Kak. Soalnya kan gampang ya Kak, kita gampang ngeaksesnya lewat Google, kalau nggak tahu tinggal googling. Kalau pas offline kan si pakai itu loh Kak, apa Goba kayak eh, kayak cara
Bahasa Indonesianya kayak masih ngangong-ngangong bahasa sekarang itu loh Kak yo. Iya, betul, ngomong pelangak plongok lah. Iya, betul. Kan Kak Ica kan ini milih sistem online ya. Betul. Ya, atau sependapat kakak deh. Bagaimana sih kakak itu bisa mengatur perkuliahan tetap efektif walaupun sistem perkuliahan kakak itu online. Kan kebanyakan kalau online itu males kan kebanyakan ya. Terus habis itu ya udah wis tinggal join Zoom, Meet, dengerin kalau udah ya udah nggak diulangin lagi materi ini. Gimana sih cara kakak menghadapi hambatan-hambatan yang ada selama perkuliahan online? Aku kalau ditanya gini, sebenarnya aku juga seperti itu ya. Kadang kalah sering sih seperti itu, kayak Zoom-nya kadang kayak didengar tapi nggak dipahamin gitu. Tapi mungkin ya teman-teman, untuk saran ke teman-teman semua yang mungkin dengar podcast ini, kalau misalnya supaya belajar daring ini efektif sih ya. Yang pertama, ngerjain tugas jangan mepet-mepet deadline, guys. Jangan mepet-mepet. Soalnya udah dari pengalaman aku ya. Kalau misalnya dia nggak mepet-mepet gitu ngerjainnya, misal deadline-nya seminggu gitu kan. Kita Iya. cicilnya mulai dari hari 2 hari setelah tugasnya diberikan gitu. Dicicil sedikit-sedikit, kayak sambil dari aku ya, sambil kayak lihat video materinya kadang, atau sambil searching di YouTube gimana sih cara ngerjain tugasnya gitu kan, atau tanya teman tapi bukan minta jawaban gitu. Tapi kalau misalnya udah mepet ngerjainnya, udah deadline kayak H-1 atau mungkin kayak H-2 gitu kan, kita, kalau aku ya, kalau udah kayak pengen cepet gitu, mau cepet, pasti langsung nanya ke temen. Nah, temen kan kayak kadang kala kan ada yang nggak mau ribet, yang langsung kayak ngasih tahu jawabannya gitu. Kalau udah dikasih jawaban, tidak bisa menahan godaan untuk dipahami dulu, baru dipindahkan ke lembar jawaban, terus dimodifikasi gitu sesuai dengan bahasa yang kita pahami kan. Jadinya itu kayak ya udah, dibuat aja, di copy aja, terus diparafrase gitu. Jadinya kan video-video atau mungkin materi-materi itu nggak di searching di gitu di Google. Pokoknya kayak kita itu effortnya kurang lah yang dikeluarkan gitu untuk tugas itu, materinya juga jadi kurang nempel gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau apa namanya memahami materi gitu ya yang mudah, kalau dari aku ya, misalnya kalau Zoom ngantuk gitu, aku biasanya sediain air minum sih. Air minum ini sangat efektif. Jadi kalau misalnya udah mulai rada-rada ngantuk, bisa minum air dulu. Atau mungkin off cam sebentar, terus kayak peregangan gitu, biar jangan ngantuk kan. Terus sebisa mungkin, kalau aku itu pakai notes di HP, catatan. Jadi itu kayak kata-kata yang penting itu kayak apa yang dibilang dosen itu aku tulis di catatan. Dan kebetulan di catatan di notes yang di HP itu ada fitur yang kayak kita bisa foto, terus di bawah fotonya itu langsung dikasih keterangan. Jadi aku misalnya, kalau misalnya yang dari presentasi yang di share screen dosennya itu kayak banyak banget gitu teksnya, aku biasanya langsung foto, terus ngasih kayak keyword-keywordnya aja di bawahnya gitu. Dan ini efektif sih menurutku, apalagi menjelang UTS kayak kemarin itu, kayak bisa langsung ngulang gitu materinya dari situ. Mungkin itu sih supaya semakin efektif belajar daringnya. Wah, bisa dicontoh ini Kak. Apalagi kalau mau foto kan tinggal cekrik, nggak perlu Betul. repot, nggak perlu nulis lagi ya Kak ya. Iya. Benar sih Kak, cocok. Oh iya, aku ada saran lagi deh. Kalau misalnya kuliah online ini, pasti aku yakin ngantuk sekali. Soalnya aku pernah juga, jujur ya, aku pernah tidur kok. Kalau misalnya kuliah daring, supaya nggak ngantuk itu, mungkin teman-teman bisa makan permen, tapi jangan yang kelihatan banget gitu ya. Makan permen yang sampai
mulutnya gerak banget gitu ya, makan permen diemut pelan-pelan. Tapi ini jangan dicontoh ya guys, misal kuliah luring gitu atau offline, terus tiba-tiba ngantuk jadi bawa permen, makan permen di kelas. Ini tidak boleh ditiru kalau luring guys, kalau online aja. Sedikit saran dari aku, tips. Permen adalah salah satunya benda menyelamatkan kita ketika ngantuk. Iya betul. Soalnya dia paling ringan ya Kak ya. Kayak nggak kelihatan kalau makan atau apapun gitu. Kan tinggal diemut aja. Makanya permen boleh banget dicoba guys. Siap. Nah, kan kakak kan milihnya online. Kuliahnya Mm, online. Itu apa memberikan output yang sebanding nggak sih Kak dengan dana atau biaya yang dikeluarkan selama kuliah Kak? Dari aku gak sebanding sih sebenarnya, karena materinya juga kurang dapet kan ya. Terus kita itu nggak dapat fasilitas-fasilitas yang seharusnya kita dapat di dalam kampus gitu. Misalkan salah satu fasilitasnya itu kayak mungkin ruangan kelas, itu salah satunya ya. Terus misal ini lab, mungkin ada teman-teman yang jurusannya butuh pakai laboratorium gitu. Itu sih yang paling susah. Jadi kayak kayak biaya yang dikeluarkan itu banyak, tapi kayak kita cuma di rumah atau di kosan aja gitu secara daring. Sayang sih sebenarnya, sayang pakai banget gitu. Iya sih Kak, betul. Apalagi kan biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada apa ya pengeluaran kita jajan gitu ya Kak ya. Betul banget. Tapi kan ya gimana nih Kak, apa pas dulu-dulu kan waktunya COVID-nya naik, awalnya ada COVID kan mau nggak mau kita harus kan diharuskan untuk daring. Jadi kita makin ke sini makin nyamannya daring. Iya, terbiasa. Iya Terbiasa banget. betul. Nah, dari kakak sendiri sih ya, kan kakak kuliah online, aku kuliah offline. Bisa nggak sih dianggap sama aja, Kak? Kan kita bisa lihat ya, ketika stakeholder pendidikannya mampu menyajikan pembelajaran terbaik walaupun secara online. Gimana sih menurut kakak? Kalau dari aku dibilang sama juga, dari aku sebenarnya nggak sama sih sebenarnya. Gimana ya bilangnya? Tapi kalau dari stakeholdernya ya, mungkin dari stakeholdernya juga udah berjuang banget gitu, udah ngasih effort yang lebih gitu. Karena yang sebelumnya itu offline kan, terus tiba-tiba dipaksa harus online, di mana online ini pasti yang kayak di mana-mana harus berhubungan sama teknologi. Mungkin ada juga para pengajar itu yang mungkin yang sebelumnya nggak paham gitu cara make mungkin aplikasi-aplikasi seperti contohnya Zoom Meeting ini, tiba-tiba dipaksa harus paham gitu. Karena kan kita kan ngikut ke pengajar kan ya, kita mahasiswa itu ngikut ke dosen kita. Itu jadi kayak dari semua stakeholder yang udah berjuang untuk buat pembelajaran online itu sebenarnya aku udah apresiasi banget. Cuma kenapa aku bilang beda, itu sebenarnya dari ini sih, dari mahasiswanya kan ya, dari kitanya itu jadi kayak gimana ya bilangnya, pokoknya beda gitu pemahaman kita terhadap suatu materi itu juga. Kalau dari aku bisa dibilang walaupun udah coba cara-cara yang kayak sebelumnya aku bilang tadi ya, yang mungkin buat notes dan yang lain, tetapi pemahaman yang disampaikan secara langsung tatap muka itu kayak feel-nya itu tetap lebih besar dibandingkan yang tatap muka masuk ke secara ini ya luring, lebih besar dibandingkan yang secara online. Karena online ini kan kadang buat kita tergoda gitu, sambil main HP gitu, sambil main Twitter, main Instagram, main TikTok gitu. Jadi menurutku ya, persentase pemahaman materinya itu lebih kecil dibandingkan luring. Jadi kalau dari aku milih, lucu ya, aku milih daring tapi seakan-akan kayak mau milih luring ya dari tadi. Kayak lebih gimana ya?
aku milih daring, tapi sebenarnya kalau dari segi keuntungan dan kelebihan itu pokoknya lebih banyak di luring sebenarnya gitu. Iya betul Kak. Apalagi kan tiap anak sistem pembelajaran itu kan beda-beda ya. Ada yang apa ya, ada yang kalau nggak bisa kalau intinya itu nggak bisa kalau nggak diterangin. Ada yang otodidak, ada yang bisa melewati audio sebuah rekaman atau YouTube gitulah istilahnya. Iya betul betul. Balik lagi ke tiap individunya ya Kak ya. Ya, balik lagi ke tiap individunya. Pokoknya dari teman-teman semua temukan gimana sih golden golden apa sih bilangnya? Pokoknya kayak golden study-nya gitu. Gimana pembelajaran yang betul-betul efektif ke teman-teman semua. Pokoknya temukan mana yang posisi yang kamu nyaman, gimana kamu cepat bukan hanya cepat sih, pokoknya paham materinya gitu. Iya sih Kak, betul. Kadang ada beberapa juga yang kadang itu sistem pembelajarannya tuh dia itu dirinya itu tahu gitu loh Kak, tapi ngikut temen gitu loh. Itu sih yang kadang-kadang masih banyak teman-teman atau yang di luar sana itu ngikut, maksudnya itu selalu ngikut temen gitu loh Kak. Ya sih, mungkin ada feel ini ya. Kalau nggak ngikut teman, jadi kayak mungkin dia takut, mungkin jadi kayak temennya itu mungkin jadi beralih gitu. Jadi mungkin kayak dia Iya, takut dianggap berbeda gitu. betul. Iya Kak, itu sih kebanyakan. Kebanyakan gitu Pengen kok. Takut nggak punya temen gitu sampai 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 gitu loh. Kan tergantung ya Kak ya tiap individu kok sampai kamu takut kehilangan teman gitu loh. iya, betul. Nanti kalau misalnya kamu takut sampai kehilangan teman, dari aku berarti mungkin dia belum teman yang benar-benar klop sama kamu ya. Iya, Pokoknya hmm. teman yang benar-benar klop, apa sih istilahnya sekarang yang kayak sepemikiran gitu. Iya, iya, Vibe sama kamu gitu, pokoknya itu yang buat kamu nyaman dimanapun kamu berproses dan berkembang gitu. betul Kak. Istilahnya itu selalu ngedukung apapun pilihan kamu, asik. Ya, betul. Oke. Nah Kak, seandainya deh, kuliah online tetap menjadi porsi yang besar dalam pembelajaran di kampus. Kan ini kan kesukaan kakak ya, kuliah online daring, duduke nyuaman wis sembarang wis nunggune piye. Gitu kan nek orang Jawa bilang. Nah, tips dan triknya kakak untuk mampu menjadi mahasiswa yang berkompetensi di era kuliah online. Waduh, pertanyaannya sulit sekali ya. Aku juga belum merasa berkompetensi ini sebenarnya. Kan tadi kan udah dikasih tahu kalau online itu kalau dari Kak Ica sendiri itu ngefoto terus nanti bawah kasih note dikit-dikit terus kalau ada tugas dicicil setelah tugasnya diberikan 2 hari ataupun malam itu tapi dicicil itu sih betul sih Kak tapi kan ada beberapa anak sih apa ya kalau nugas gitu mepet deadline banget. Tapi Kak, kebanyakan itu ya, kebanyakan. Entah aku nggak tahu ya, fakta atau mitos. Kalau Ya, ngerjain tugas, kalau nggak mepet deadline, itu nggak bisa ngerjain. iya nggak lancar itu mikir. Ini katanya. Iya, Mm-mm. Kalau dari aku, caranya itu pokoknya dikasih aja sih hatinya guys. Dikasih hatinya. Proses pembelajaran yang lagi dijalanin pokoknya kerjain setulusnya dari hati, syukuri. Kayak apa yang sedang kamu jalanin, pokoknya disyukurin. Kalau masalah mepet-mepet ini dikurang-kurangin lah guys. Gimana ya? Walaupun memang nggak lancar mikir ya, kayak memang ada beberapa orang kayak makin mepet, makin masih ngejreng lancar. gitu otaknya gitu, makin kayak Iya, sat-set betul. selesai gitu. Tapi yakinlah teman-teman, walaupun memang sat-set selesai, hasilnya kurang maksimal sebenarnya. Iya sih, Kak. Betul, betul. Hmm.
Ya kan namanya pribadi orang beda-beda ya Kak. Balik lagi lah Kak. Iya sih, betul betul betul. Itu sekedar saran aja dari aku ya Iya, teman-teman. betul. Meskipun kalau kita ngasih saran sebanyak-banyaknya apapun itu, tapi kalau dia nggak mau merubah dari diri sendiri kan ya sama aja gitu loh Kak. Iya, Ya kan Kak? betul. Iya, dari hatinya dulu ya teman-teman. Makanya hatinya sama pikirannya harus klop. Ya, betul, betul sekali, betul betul. Kalau hanya salah satu kasihan nanti terjatuh, nggak seimbang. Jangan mau jatuh sendirian ya. Berkembang bersama-sama, guys. Tumbuh bersama ke atas. Ya Allah. Yang terakhir nih Kak, masukan dari Kakak ataupun saran kepada pemerintah ataupun kampus mengenai kebijakan kuliah online maupun offline. Gimana menurut Kakak? Masukan ataupun saran deh sebagai penggemar kuliah online. Kalau dari aku ya, walaupun aku penggemar kuliah online, mungkin masukannya itu ini ya, mungkin dari pemerintah atau mungkin dari pihak-pihak kampus itu takut kalau misalnya dibuat luring secara full semuanya itu takut kayak tiba-tiba angkanya melonjak lagi kan ya. Jadi mungkin Iya, dari aku dibuat hibrid sih. Jadi jangan full online ataupun full daring gitu. Apalagi ada nih beberapa mata kuliah itu yang perlu laboratorium. Itu sebenarnya sulit banget kalau mau dilakuin di rumah. Praktek-praktek ini sangat sulit untuk di rumah gitu dilakuin atau online. Jadi mungkin untuk beberapa mata kuliah yang memang perlu diperhatikan secara khusus gitu untuk dilakukan secara luring, bisa dilakukan secara luring gitu. Jadi intinya dari aku mungkin aktivitas perkuliahan ini, pembelajaran ini bisa dilakukan secara hibrid gitu. betul Kak. Tapi Kak, eh, apa ya, pertanyaan yang umum ini sih Kak, nggak masuk ke pertanyaan materi ini. Kan kebanyakan kalau hybrid gitu ada pihak mahasiswa maupun pihak dosen yang sekiranya itu dosennya mau offline, mahasiswanya mau daring. Nanti kalau dikasih pilihan daring atau offline, milihnya daring. Kan ya sakno deh Kak. Nah, itu sih teman-teman pokoknya harus sepemikiran, bukan sepemikiran, sejalan sama dosennya. Iya Kalau betul. kami ya, pengalaman itu, Iya. kalau kami itu harus nyesuain sama tiap-tiap dosen kalau misalnya mau luring. Jadi nanti dosennya nanya, "Eh, besok atau minggu depan dari kalian semua bersedia kah kalau luring?" Seperti itu. Kalau misalnya memang semua bersedia atau memang dari semua bersedia itu atau kebanyakan bersedia, maka dilakukan secara luring. Nah, teman-teman yang nggak bisa itu, kami itu pernah kayak dosennya itu sambil jimit gitu, bukan sambil jimit, sambil virtual meet gitu di kelas, tapi yang nampak itu ya dosennya lagi ngomong, yang sambil ngejelasin ke kami gitu. Jadi kayak ada yang offline dan ada yang online gitu, yang memang benar-benar nggak bisa untuk hadir secara luring gitu. Iya ya sih Kak, betul. Masuk. Ya semoga aja untuk pandemi, udah nggak pandemi sih, Em, udah jadi endemi kalau nggak salah sih Kak. Iya, betul betul. Tapi lo katanya eh, udah diberlakuin PPKM lagi. Pokoknya ini sih sama-sama berjuang, sama-sama menjaga supaya kita juga terhindar teman-teman dari virus ini gitu. Supaya cepet juga kan, supaya kita ini cepat-cepat terpisah, terbebas dari belenggu virus corona ini. Amin. Amin. Tapi ya Kak ya, sekali deh, satu kali deh sebelum menutup podcast hari ini. Ya, Tapi kadang kalau apa pandemi gini ya, itu bosen kuliah daring. Tapi kalau udah pihak kampus bilang offline, kitanya kok kayak, es males deh, nek offline capek. Itu kadang bingung nih deh Kak. nah itu teman-teman, walaupun ini kan kita belum gimana ya bilangnya, kita belum ngelakuin tapi
kadang udah merasa capek gitu kan ya. Iya, Nah, itu salah satunya dicoba iya. dulu teman-teman. Siapa tahu ternyata rasanya lebih enak gitu. Kita kan belum tahu gitu. Jadi selagi dikasih kesempatan, dicoba gitu. Disyukurilah pokoknya segala kesempatan yang ada. Kalau memang enggak cocok dan tetap harus luring gitu dipaksa, dicarilah gimana nyamannya luring. Pokoknya cari cari posisi, cari gimana caranya supaya kamu nyaman melakukan proses pembelajaran. Atau dengan tips dan trik yang kakak sebelum masuk perkuliahan luring, sebelum masuk kelas, bawa permen, dimakan aja dulu, nanti setelah masuk permennya udah habis jadi udah ceria gitu. Nah, betul. Kalau nggak gitu, menyendiri dulu, lihat-lihat suasana, oke sudah tenang masuk kelas. Nah, iya boleh itu. Boleh, boleh banget. Ya intinya semua kembali kepada diri sendiri. Mm-mm. Memandangnya dari sisi mana dulu. Kalau sisi positif ya pastinya ada. Setiap pembelajaran kan pasti memberikan dampak yang positif, tergantung dirinya sendiri, memahaminya gimana. Terima kasih untuk Kak Ica yang sudah meluangkan waktu sebagai pembicara episode ketiga dari Bimatif Podcast. Dan terima kasih kepada Sobat Nalak yang aktif mendengarkan podcast dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di podcast Bimatif selanjutnya. Dah, selamat malam.